Hal-hal seperti ini sebenarnya yang semakin kita paham ya, semakin kita akan merasakan bahwa ternyata mengobati itu mudah sebenarnya. Ya. Nah, tadi kan saya katakan bersihkan. Nanti kita akan bahas bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita di era COVID kayak begini dengan menggunakan bahan-bahan ini sebenarnya. Insya Allah cukup. Cukup asal apa? Asal tenang. Ya, asal tenang. Ini yang jadi masalah sekarang. Orang kan parno luar biasa. Waspada perlu Pak Bu. Ya, tapi ketakutan tuh jangan, karena ketakutan bisa melemahkan atau menurunkan sistem imun kita. Ya. Dengan atau tanpa adanya COVID ini, kita tetap pasti akan mati kok. Ya, pasti mati, tenang aja. Mau termasuk juga perempuan-perempuan yang menggunakan bahan-bahan anti-aging segala macam, pasti tua, tenang aja. Padahal gitu, ya, pasti tua. Ngapain juga ribut anti-aging? Yang diperbaharui itu bukan sel kulitnya, tapi imannya diperbaharui supaya ngadepin COVID kayak begini, wabah kayak begini, ya. Bukannya was-was cemas luar biasa, ya. Sehingga akhirnya apa? Ya jadilah kayak sekarang, orang akhirnya ketakutan, kecemasan. Ya. Seperti itulah. Maka akidah itu menjadi sebuah hal yang sangat penting ya dalam kesehatan, ya. Nah, itu yang kita sekarang itu, kalau boleh saya bertanya sedikit itu kan, dunia pengobatan modern yang digaung-gaungkan saat ini Bapak sekalian, sampai detik ini kalau kita lihat ya, hipertensi kita belum selesai, belum selesaikan hipertensi. Coba lihat, diabetes kita belum selesaikan diabetes. Cobalah pikir. Ada yang paham lah, mungkin ada yang ditanya obat diabetes apa? Nggak ada, paling mengontrolnya saja. Kan gitu kan bahasa kita kan selama ini kan. Kita sering katakan bahwa ya namanya katakanlah hipertensi, kemudian atau mungkin diabetes, kemudian autoimun, nggak ada obatnya semua. Terus kita ngapain selama ini gitu loh? Ya. Ngapain kita selama ini? Berarti ilmu yang kita dapatkan itu tidak kita cocokkan atau tidak kita selaraskan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Nabi bilang apa? Hanya 2 penyakit yang nggak bisa sembuh. Ya, yaitu apa? Tua dan mati. Kan gitu kata Nabi. Maka Rasulullah SAW ya Bapak sekalian, ketika Abu Salamah sakit parah itu, ya sakit parah, maka apa yang beliau sampaikan? La ba'sa, tohur insya Allah kata Rasulullah. Tenang aja, santai, tenang, pasti sembuh kata Rasul. Ya, ini akan membersihkanmu. Nah, itu sakitnya parah. Terus Nabi keluar dari rumahnya Abu Salamahnya meninggal. Coba Anda bayangkan, Bapak sekalian. Di saat kondisi genting seperti itu pun Nabi kita alaihissalatu wassalam memberikan kalimat yang positif kepada orang sedang sakit. Jadi kalau ada orang tanya apa obat diabetes ada sembuhnya, diabetes itu ada obatnya nggak? Insya Allah ada. Jawabannya gitu aja. Jadi orang tenang gitu kan? Ya. Darah tinggi ada obatnya nggak? Ada. Obatnya apa? Di salah satu dari apa-apa yang Allah ciptakan di atas muka buminya ini. Ya, dari salah satu dari apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi, disitulah ada obatnya. Nah, gitu kan sebenarnya kan. Maka kata Nabi, katakan likulli da'in dawaun, kata Nabi, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan ada orang yang mengetahuinya dan ada orang yang tidak mengetahuinya. Ya, Masya Allah. Jadi Bapak sekalian, dari situ saya mulai, begini ceritanya ya. Begini ceritanya memperbaiki badan kita. Karena apa? Konsep holistiknya itu kita pakai di sini. Ya, contoh, kalau Anda tanya, mungkin kalau kita bertanya, misalkan sebelah mungkin tomat itu kan punya senyawa anti kanker kalau nggak salah namanya lycopene. Jadi kalau ditanya, ada orang misalkan dia punya kanker prostat atau apalah gitu kan, kanker tumor kayak begitu, dia mulai mengkonsumsi tomat gitu kan, terus kita tanya, berarti lycopene yang ada pada tomat ini yang mengobati atau menyembuhkan kankernya? Itu pernyataan yang keliru sebenarnya. Jadi kalau bilang apa menyembuhkannya, pastinya Tuhan ya, pastinya Allah, tapi jawabannya ya tomat itu secara keseluruhan. Ya, ini yang saya katakan pahamnya holistik, bukan reduksionis, bukan lycopene-nya, sama juga dengan kunyit tadi. Ya, karena mereka multi reseptor, banyak reseptornya sehingga dia bisa punya peran yang sangat banyak gitu kan. Jadi Anda kalau kita minum kunyit bukan cuma sekedar dapat itunya aja, dapat anti agregasi plateletnya aja, tapi dapat yang lain. Ini juga sama nih, habatus sauda. Ya, meskipun bukan tumbuhan asli Indonesia yang ada hadisnya. Ya, bahkan saya pernah baca itu dalam di internet itu orang-orang barat tuh menjual ini, mereka sebutnya black cumin, yang mengandung satu bahan namanya itu apa ya? Saya lupa.
belakang itu olol-olol gitu kan, yang ternyata bahan itu punya peran untuk menyeimbangkan metabolisme hormon di badan kita. Jadi bagi bapak-bapak nih ya, yang kalau mau hormonnya lebih baik ya memang minum ini, ya, minum habatus sauda ini salah satu disarankan ya dalam dan hadisnya pun jelas seperti itu. Nah, terus sekalian, lalu apa lagi yang kita bisa bahas ini? Konsep bersihkan tadi ya. Konsep bersihkan tadi adalah mulai dari ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini kaitannya dengan apoptosis, kaitannya dengan autofagi. Ya, saya mempelajari, oh ternyata sebenarnya muslim atau tidak muslim dia, dalam 1 tahun ya 30 hari dia wajib untuk tidak makan. Tanda kutip wajib itu tadi. Ya, karena memang proses apoptosis itu terjadi per 12 hari. Ya, jadi kalau kita ambil 365 dibagi 12 maka akan ketemu angka 30. Ada puasa Ramadan. Jadi buku ini pun menjelaskan tentang puasa itu. Puasa yang buku Longevity ini. Waktu saya baca, oh ternyata ada puasa juga nih. Ya, puasa-puasa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ya, meskipun mereka nyebutnya bukan puasa kayak Ayamul Bid 3 hari sebulan itu tidak. Ya. 30 hari Ramadan, 6 hari Syawal, Senin Kamis, itu fasting twice a week, itu ada penelitiannya juga. Ya, puasa 2 kali seminggu. Kemudian puasa puasa sunnah, dan terakhir yang paling ultimate itu puasa Daud ya, puasa sehari libur. Gitu loh. Itu kan proses ini saya katakan toolsnya yang kita bisa pakai sebenarnya. Ya. Tapi memang mengajarkan ini kepada orang itu memang butuh apa ya? Butuh kita juga mengerjakannya, dan juga butuh kita sampaikan kepada mereka mengapa mereka harus kerjakan ini. Sering saya sampaikan di kajian-kajian, saya katakan tubuh kita ini dititipkan sama Allah, raga kita dititipkan. Maka tolonglah berpikir untuk bagaimana mengembalikan raga ini kepada Rob kita, kepada Tuhan kita dalam keadaan yang baik juga. Sebagaimana dulu dia menciptakan dalam keadaan yang baik. Kalau tidak apa? Berarti kita menyia-nyiakan tubuh ini. Ini mati, memang sakit itu adalah takdir, betul, tapi kita bisa berpindah di takdir yang lain. Dengan cara apa? Jaga makanan, jaga minuman, jaga apa yang kita konsumsi setiap hari. Ya. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, ya tadi bersihkan. Yang kedua itu adalah keluarkan. Ya, keluarkan ini dikeluarkan dengan cara apa? Nah, ternyata kalau dilihat dari struktur pembuluh darah kita ini memang paling dominan ya, paling dominan itu adalah kapiler. Hampir 40% lebih itu kapiler. Dan kapiler ini memang tidak bisa dijangkau ya, kecuali dengan dimanipulasi terapi, dan salah satu bentuk pembersihan dari kapiler-kapiler yang terganggu atau mungkin banyak CPS itu causative pathological substance, itu adalah dengan cara bekam atau hijamah. Ya, maka bekam itu ya penelitiannya sudah ada, bahkan insya Allah kapan hari Ahad ini saya sama beberapa teman-teman, ada yang sudah, ada satu namanya Pak Wahyudi ya, Pak Wahyudi itu beliau seorang dokter yang sudah mengambil tesisnya tentang bekam juga. Ada satu lagi dokter saraf juga yang itu penelitian mereka tentang bekam, dan hasilnya memang memuaskan sekali ya tentang bekam. Ala kulli hal, di balik itu semua memang ada hadisnya yang Nabi jelaskan ya. Ada hadis yang Nabi jelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17, 19 atau 21 itu menyembuhkan penyakit. Dan yang menariknya lagi, sebelum tanggal itu ya, sebelum tanggal 17 tadi kita kan disunahkan, ada 13-nya, ada 13-nya, ada 14-nya, 15-nya kita disunahkan untuk berpuasa. Bapak sekalian, yang WA atau mungkin yang email ke saya itu juga ada teman-teman saudara-saudara kita dari saudara sebangsa kita dari Bali ya, yang mereka bukan muslim loh. Masya Allah, yang beliau mereka menyatakan terima kasih atas resep-resepnya gitu kan ya. Silakan sesuaikan dengan agama masing-masing, saya katakan, karena emang kesehatan sifatnya universal. Kesehatan itu sifatnya universal, ya, lintas agama. Kita mau tolong aja, ya, seperti itu. Karena apa? Kita minta pada Allah agar ilmu tadi, saya katakan itu bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain, gitu kan. Bukan cari gelar, bukan cari pangkat, bukan cari jabatan yang saya katakan sekali lagi nggak menyelesaikan masalah. Maka kembali saya mungkin meluruskan niat ya, saya diri dan teman-teman, mari kita perbaiki niat tadi ya. Nah, kembali Bapak sekalian ke masalah keluarkan tadi. Nanti mungkin silakan dibaca lah tentang riset-riset tentang hijama atau blood cupping ini ya. Yang ini merupakan salah satu terapi yang luar biasa ya, yang bisa kita pakai sebenarnya. Di COVID ini pun juga sama, tentunya dengan protokol-protokol yang kita kita lakukan ya. Nah, kemudian yang terakhir ini baru masukkan. Tadi kan bersihkan, keluarkan, masukkan. Nah, masukkan ibu sekalian, ya, masukkan bahan-bahan terbaik yang sudah Allah ciptakan di muka buminya ini. Ya.
Kalau saya ditanya apa, misalkan contoh ya, dokter apa saran dokter buat orang-orang yang darahnya mengalami pengentalan? Paling gampang ini aja nih, bawang-bawangan. Jadi bawang-bawangan ini buat saya punya kemampuan mengencerkan darah yang sangat luar biasa. Ya, di buku ini pun juga dikasih tahu tuh di buku fitoterapi tadi juga disampaikan tentang itu. Ya, bawang-bawangan memang bentuknya, kalau kita lihat bentuknya ya, kalau kita belah bawang ya, Bapak sekalian, bawang ini kan kalau dibelah gitu kan, dia bentuknya kayak saluran darah bentuknya bawang itu. Jadi masya Allah ya,